Si pemuda hanya buang air kecil ke pohon. Namun tanpa disangka, dia diam-diam dilihat oleh wanita cantik dari jauh dengan teropong. Seketika itu juga membuat wanita itu merasa tertarik padanya. Kemudian wanita itu ingin memiliki dia untuk dirinya sendiri. Namun si pemuda ternyata adalah seorang ahli yang luar biasa. Dia dengan lembut menepuk. Labu di tangannya hancur seketika. Tetesan air kemudian berubah menjadi banyak pisau tajam. Langsung terbang ke arah wanita. Kesatuan antara langit dan manusia. Segala sesuatu mengikuti keinginan hati. Apakah ini benar-benar hal yang bisa dilakukan manusia? Apakah ini benar-benar hal yang bisa dilakukan? Wanita itu langsung terpental 66,6 meter. Namun si pemuda sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia mengira wanita cantik itu jatuh dari langit. Maka dengan cepat dia mendekat untuk melihat dengan baik. Tanpa dia ketahui, semua ini adalah hasil dari keahlian luar biasa si pemuda dalam melindungi diri sendiri. Si pemuda dengan baik hati mendekat dan membantu wanita cantik. Meridian diblokir. Tidak bisa bergerak. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Cuaca sangat dingin. Jangan sampai masuk angin. Pergi ke kamarku dan keringkan pakaianmu. Baru-baru ini tangan terasa kaku. Ini sangat serius. Kamu membuka jalur energiku. Aku bisa mengalirkan energi dalam tubuhku. Membunuh seseorang hanya dengan satu sentuhan. Aku mengakui menyerang tadi adalah kesalahanku. Tapi tidak perlu merendahkan aku seperti ini. Kata-kata wanita membuat pemuda bingung. Dia bahkan mengira wanita itu gila. Namun wanita menganggap pemuda pura-pura bodoh. Berpura-pura bodoh itu menyebalkan. Jika aku menggunakan kekuatan penuh, tidak tentu kalah. Namun wanita mengangkat tangan dan merasa lemah. Dan menyadari dia tidak bisa menggunakan energi dalam tubuhnya. Melihat adegan ini, pemuda merasa wanita itu sakit parah. Namun mempertimbangkan harga dirinya, pemuda tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Hanya menatap dengan bingung. Sementara wanita melihat kedua tangannya, terperangkap dalam pemikiran yang dalam. Dia merasa pemuda telah melakukan sesuatu pada dirinya. Ketika suara berhenti, dia marah sampai muntah darah. Kemudian dia langsung pingsan. Tanpa ragu jatuh ke dalam pelukan pria itu. Ludahnya membuat seluruh tubuhnya kotor. Mata pria itu terbelalak lebih besar dari telur ayam. Kemudian pria itu membawa wanita itu masuk ke dalam kamar. Dan membantunya mengganti pakaian. Namun pria itu tidak menyadari. Dia telah mengganggu seseorang yang seperti apa. Ternyata wanita itu adalah dewi tertinggi di dunia. Keterampilan bela dirinya diakui sebagai yang terbaik di dunia. Namun, hanya karena bawahannya mencuri seikat kubis di kebun kecil. Akhirnya dia dipukuli oleh pria itu. Sehingga pria itu menganggap pria itu sebagai yang terbaik di dunia. Lalu dia menceritakan hal ini kepada wanita itu. Namun wanita itu untuk mempertahankan posisi tertinggi di dunia. Maka dia ingin bersaing dengan pria itu. Inilah yang menyebabkan adegan di awal terjadi. Saat wanita itu bangun, dia kaget menemukan pakaian telah diganti. Dia langsung marah besar. Penjahat tak berperasaan. Aku, Ye Kingsway, tidak akan pernah berbagi langit denganmu. Kamu baru bangun, sup ayam sudah siap. Melihat ekspresi wanita yang aneh, pemuda itu berbalik dan melihat pakaian di sebelahnya. Langsung mengerti mengapa wanita itu marah. Tadi aku melihatmu pingsan. Cederanya juga cukup serius. Nyawa orang ini dalam bahaya. Aku tidak banyak berpikir. Kenapa ada yang kurang? Bagian yang hilang cukup unik. Sudahlah, minum dulu sup ayam itu. Untuk menghangatkan badan. Beruntung aku bangun tepat waktu. Apakah kita harus menambahkan bumbu ke dalam sup? Apakah kamu tahu akibat dari tindakanmu terhadapku? Namun si pemuda malah mengira dia gila. Maka dia memutuskan untuk mengabaikannya dan pergi. Namun tak disangka, ketika si pemuda berbalik, wanita itu malah menyerang dari belakang. Tanpa disadari, si pemuda memiliki kekuatan luar biasa. Apa yang terjadi lagi? Cedera begitu parah, masih bisa menciptakan keributan sebesar ini. Tidak apa-apa. Kamu keluar saja. HMPH. Sekarang sudah baik. Beberapa meridian lagi yang putus. Kamu minum kaldu ayam itu. Kalau bisa pergi segera pergi. Di sini saya tidak menyimpan orang asing. Sungguh menjijikkan. Padahal kekuatannya luar biasa.
tapi malah mempermainkan saya dengan penampilan seperti ini. Sekarang mungkin sudah di depan pintu, menunggu untuk melihat lelucon saya. Jika kamu berhasil, nama besarku, Ye Kingsway, harus diletakkan di mana? Harus mencari solusi. Inilah rasa Julie Golden Phoenix. Tunggu. Ada apa? Apakah kita langsung kembali ke ibu kota untuk menunggu Saint Venerable? Sudah begitu lama tanpa kabar. Bagaimana kalau kita kembali dan melihat? Saya belum pernah mencicipi benda langka dan berharga seperti itu. Hanya semata-mata 9 Phoenix emas. Saya, Ye Kingsway, bahkan jika mati kelaparan, akan mati kelaparan di tempat tidur ini. Aku juga tidak akan memakan apapun darimu. Saya. Lanjutkan saja. Semuanya sudah pulih. Pembatasan juga telah dihapus. Seperti yang diharapkan dari 9 Phoenix emas mengkilap. Kamu ini melompat-lompat hidup seperti itu. Kamu berani meremehkan saya seperti ini. Memukul orang tidak dihitung. Bahkan menggunakan obat ajaib untuk menyembuhkan saya. Apakah kamu ingin mengatakan, hidup dan matiku, apakah semuanya berada dalam kendalimu? Lucu, akhirnya kamu masih meremehkan saya. Kali ini saya tidak akan meremehkan lagi. Mari kita berduel sampai mati. Pasien seharusnya beristirahatlah dengan baik di tempat tidur. Kamu yang melompat-lompat seperti itu, tidak baik untuk pemulihan. Maaf, saya salah. Bisakah kamu membiarkan saya pergi? Omong kosongmu memang membuat saya sedikit khawatir. Bagaimana kalau kamu masih tahu? Apakah kamu punya nomor telepon keluarga? Atau biarkan mereka menjemputmu? Apakah kamu sedang mencoba menanyakan apakah saya memiliki rekan? Maka kamu salah. Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pengkhianatan terhadap teman. Kamu rendah dan tak berperasaan. Mengapa kamu masih menghina orang? Baiklah, tunggu sampai kamu ingat. Kamu tinggal di mana? Jika kantuk, tidurlah. Saat hujan, berlindunglah. Saat lapar, makanlah.